Hello, hi bestie. Kenalin aku Eka Cynthia, welcome to my YouTube channel. Kali ini aku berkunjung ke Pura dan Kayangan Gria Anyar Tanah Kilap di Desa Pemogan, Denpasar Selatan. Pura Gria Anyar Tanah Kilap Denpasar memang kurang familiar di telinga para wisatawan. Namun, keberadaan Pura Gria Anyar Tanah Kilap merupakan salah satu bukti fenomena penuh misteri yang sering kali muncul di Bali. Pura ini didirikan sekitar tahun 1962 oleh pemerintah Kabupaten Badung di atas lahan seluas 17,8 are. Pada awal pendiriannya, pemerintah setempat sebenarnya tidak memiliki rencana untuk membangun pura. Saat itu, mereka bertujuan untuk mewujudkan pendirian jembatan. Pada saat itu, pemerintah melalui Dinas PU bermaksud untuk membangun jembatan yang ditempatkan di lokasi sebelah barat dari pura. Namun, rencana pembangunan itu gagal terus-menerus dengan penyebab yang beragam. Sampai akhirnya terjadi fenomena gaib, munculnya sosok wanita tua misterius. Wanita tersebut meminta kepada petugas yang mengurusi pembangunan jembatan untuk dibuatkan rumah. Jika permintaan itu tak diwujudkan, pembangunan jembatan bakal terus gagal. Petugas kemudian membawa permasalahan ini ke rapat bersama dengan unsur dari Parisade Hindu Bali. Dari hasil rapat tersebut terjadi kesepakatan dilakukan pembangunan pelinggih yang diposisikan di sebelah timur jembatan. Hal yang mengejutkan, setelah berdirinya pelinggih, pembangunan jembatan pun berjalan lancar. Sosok wanita tua yang muncul secara misterius dalam proyek pembangunan jembatan tersebut kemudian diketahui merupakan perwujudan dari ide Betara Ratu Niang Sakti. Selanjutnya, pemerintah pun memperluas bangunan pelinggih sehingga menjadi sebuah pura. Di dalam kompleks Pura Gria Anyar Tanah Kilap Denpasar, tentu terdapat pelinggih gedong ide Ratu Niang Sakti dan beberapa pelinggih lainnya, seperti ide Pedanda Sakti Waurau, pelinggih ide Betara Gede Mas Mecaling, pelinggih ide Betara Dalam Segara, dan beberapa pelinggih lainnya. Setelah proses pembangunan jembatan selesai dan Pura Gria Anyar berdiri kokoh, fenomena misterius juga masih kerap terjadi. Konon banyak pengunjung yang sering menemukan keberadaan sosok wanita tua yang muncul di areal sekitar pura. Lokasi pura yang berada di tepi jalan membuat banyak masyarakat setempat yang berkunjung secara singkat dan mengaturkan canang. Tata urutan persembahyangannya yaitu yang pertama setelah melakukan pengelukatan di areal luar pura, kita akan menuju ke areal Bejilan Segara untuk melakukan melukat, yaitu suatu prosesi pembersihan dengan menggunakan media air yang berguna untuk menyucikan pikiran dan badan kita. Di bagian areal depan Beji dan Segara, itu kita akan menemukan bangunan dapur dan juga ada pintu masuk gapura yang dapat kita masuk ke areal pura melalui pintu gapura tersebut. Untuk prosesi pengelukatan itu akan dilakukan di genah melukat yang mana jero mangku akan satu persatu melukat dari pemedet dengan piranti atau perlengkapan yang sudah dibawa, seperti 2 buah pejati, kemudian 1 bungkak nyoh gading, beras kuning atakir, dan sekar warna dengan sarwa pitu atau bunga dengan 7 warna yang berbeda. Di dalam areal Bejilan Segara terdapat beberapa pelinggih, yaitu terdiri dari pelinggih ide Betari Ratu Niang Lingsir, kemudian juga ada ide Betara Dalam Segara, dan juga ada pelinggih dari Dewi Kwan Yin. Berhubung karena di areal dari Bejilan Segara ini terdapat banyak pelinggih, jadi alangkah baiknya untuk kita membawa canang yang lebih dengan jumlah yang banyak. Kemudian untuk prosesi persembahyangan di areal Bejilan Segara, yaitu kita melakukan pengelukatan dahulu, lalu dilanjutkan dengan persembahyangan di dalam areal ini. Sebelah areal Bejilan Segara itu terdapat bangunan pewantilan yang dapat digunakan untuk persiapan persembahyangan atau sekedar duduk saja. Kemudian setelah dari areal Bejilan Segara langsung pedek tangkil ke areal penyawangan ide Ratu Dalempet. Untuk Banten yang dapat diaturkan itu alangkah baiknya yaitu membawa pejati.
Setelah prosesi persembahyangan, nanti kita akan diarahkan oleh jero mangku yang ngayah di areal dari penyawangan Pura Dalempet ini untuk melakukan sujud di hadapan pelinggih Ide Ratu Gede Dalempet dengan memohon permintaan yang diinginkan. Selanjutnya, setelah usai melakukan persembahyangan di areal penyawangan Ide Ratu Gede Dalempet, kita akan menuju persembahyangan ke areal pelinggih Ratu Betari Niang Sakti. Disinilah areal pura yang paling luas, yang mana terdapat banyak sekali pelinggih, dan tentu di dalam areal pelinggih ini kita menghaturkan pejati juga dan beberapa canang untuk di pelinggih lainnya. Kita juga diperkenankan untuk ngelungsur tirte yang nantinya dapat kita gunakan untuk di lingkungan rumah ataupun di lingkungan kita berjualan. Untuk prosesi persembahyangan di areal pura ini, itu kita akan dipandu oleh jero mangku. Setelah mengunggahang atau mengaturkan dari pejati yang kita bawa, kita melakukan puja trisanya, kemudian dilanjutkan dengan ngayap banten pejati yang dipandu oleh jero mangku. Seusai itu baru kita melakukan panja kramaning sembah. Jero mangku juga memandu kita untuk melakukan natap di banten pejati dan diakhiri dengan ngelungsur wangsupada atau tirte. Oke, begitulah sejarah singkat dan juga tata urutan persembahyangan di Pura Giriya Anyar Tanah Kilap. Untuk areal parkir itu terdapat di seberang dari Pura Giriya Anyar Tanah Kilap dan ada di lahan kosong depan dari Taman Pancing. Dan ada juga beberapa dari pengemudi itu parkir di areal parkir dari Polo. Tepatnya berada di sebelah gapura dari pintu masuk penyawangan pelinggih Ratu Gede Dalempet. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.